Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di bulan puasa yang penuh berkah ini kita tetap bisa lancar dalam melaksanakan ibadah puasa dan terus meningkatkan ketakwaan melalui ibadah-ibadah yang lainnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Novia Nurul Latifah Romadiati, NIM T2019-1376. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan beberapa materi. Yang akan saya jelaskan ada dua materi. Yang pertama yaitu pengertian dan kriteria kompetensi, dan yang kedua adalah mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sebelum melanjutkan pada penjelasan materi, saya sarankan untuk teman-teman terlebih dahulu membuka makalah dan PowerPoint yang telah kami sediakan dan telah kami kirimkan di grup. Nah, kenapa? Karena pada makalah itu pemaparan materi lebih jelas dan lengkap, sedangkan pada PPT hanyalah poin-poinnya saja, dan pada video yang kami sampaikan hanyalah berupa penjelasan dari apa yang belum jelas. Terima kasih. Mengenai pengertian dan karakteristik kompetensi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian kompetensi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Spencer and Spencer, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Jadi kompetensi ini sebagai karakteristik apakah seorang individu itu bisa efektif atau tidak, bisa melaksanakan kegiatannya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Purwadarminta, kompetensi adalah kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Nah, mengenai pengertian yang disampaikan oleh Purwadarminta ini sejalan dengan pengertian yang dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Suparno, kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang didasari oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini secara umumnya. Jadi kompetensi ini adalah sesuatu atau acuan apakah seseorang itu bisa melaksanakan suatu kegiatan, suatu hal. Nah, pastinya didasari oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kompetensi. Karakteristik dari kompetensi ada 5, ada motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, motif ini adalah sesuatu yang dapat mendorong atau mengarahkan seseorang untuk memilih suatu tindakan atau tujuan tertentu. Jadi dalam kompetensi itu pastinya karakteristiknya yaitu harus ada motif atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah sifat. Nah, sifat ini adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri ini berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat spesifik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keterampilan atau kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kompetensi inti atau biasa disingkat dengan KI. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya KI dan KD karena dalam prakteknya kita sudah sering sekali untuk membuat RPP, sudah sering mempelajari apa itu KI dan KD. Maka di sini saya hanya akan menjelaskan dan mereview kembali apakah teman-teman masih paham, apakah teman-teman masih ingat, dan apakah teman-teman sudah benar-benar bisa mempraktekkan dengan secara baik dan benar. Nah, untuk pengertian dari kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya bahwa kompetensi ini adalah menjadi acuan apakah siswa tersebut sudah bisa mencapai SKL atau belum. Jadi melihat apa yang sudah dicantumkan dalam kompetensi. Dan untuk
kompetensi inti ini jenjangnya adalah setiap kelas atau program, jadi bukan setiap mata pelajaran atau bukan setiap semester, tapi hanya setiap kelas. Untuk rincian kompetensi inti ini dapat dilihat pada silabus yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terkait pada daerah tertentu. Namun untuk kompetensi inti pada pendidikan agama Islam, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik itu fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam plus bahasa Arab, nah itu dapat dilihat pada KMA nomor 183 tahun 2019, tepatnya pada halaman 18 sampai 22. Di situ sudah dicantumkan kompetensi inti mulai dari MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya adalah pembagian kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini terbagi menjadi 4 bagian. KI 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Nah, KI 1 untuk sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini adalah menjadi hal utama dan pertama yang dicantumkan dalam KI karena merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan antara siswa dengan Tuhannya atau agama yang dianutnya. Nah, dalam sikap spiritual ini siswa diharapkan mampu menghormati, menghayati, dan beriman serta bertakwa pada agama yang telah dianutnya. Kemudian untuk sikap-sikap yang diharapkan yaitu seperti rajin beribadah, berperilaku syukur, kemudian berdoa, dan toleransi dalam beragama dan beribadah. Yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini adalah hubungan antara seorang manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Harapannya siswa dapat menjalin hubungan baik itu antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa yang lainnya. Di antara sikap yang diharapkan yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Kemudian untuk KI 3 yaitu adalah ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan ini merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian pada ranah pengetahuan ini diharapkan untuk dapat mencapai 4 dimensi pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kata kunci yang biasanya dipakai pada KI 3 ranah pengetahuan yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mencipta. Dan yang terakhir yaitu adalah KI 4 yaitu keterampilan. Pada keterampilan ini diharapkan siswa mampu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari pada ranah pengetahuan. Kemudian kata kunci yang biasanya dipakai yaitu adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar itu sifatnya lebih rinci, lebih banyak karena bukan lagi tingkat kelas lagi, melainkan sudah per mata pelajaran beda, per materi yang akan disampaikan juga beda. Jadi misalkan dalam satu semester itu terdapat 6 bab, maka akan ada 6 rangkaian kompetensi dasar. Kemudian dibedakan lagi menurut kelas dan jenjang tingkat atau programnya. Nah, kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari KI yang harus dikuasai peserta didik. Jadi urutannya seperti ini teman-teman. Seorang peserta didik itu harus bisa mencapai indikator agar bisa dikatakan sudah bisa mencapai kompetensi dasar. Kemudian harus bisa mencapai kompetensi dasar agar bisa dikatakan sudah bisa mencapai kompetensi KI. Dan selanjutnya harus mencapai kompetensi KI agar bisa dikatakan sudah mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan KI, KD pun dibagi menjadi 4 bagian. Kelompok 1 dan 2 yaitu KD 1 dan 2 itu tentang ranahnya sikap, yaitu sikap
spiritual dan sikap sosial. Kemudian kelompok 3 atau KD3 itu tentang pengetahuan atau kognitif, dan KD4 yaitu tentang pengetahuan atau psikomotorik. Sama dengan kompetensi inti, KD pun juga menggunakan beberapa kata kunci. Untuk kata kuncinya dapat dilihat pada taksonomi Bloom. Nah, untuk kompetensi dasar juga dapat dilihat pada silabus yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terkait sesuai dengan daerahnya. Kemudian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat dilihat pada KMA nomor 183 tahun 2019, tepatnya pada halaman 75 sampai 463. Sangat banyak ya teman-teman, karena memang tiap kompetensi dasar yang ada itu dibagi per mata pelajaran, mulai dari Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian dibagi lagi menurut semesternya, kemudian dibagi per kelasnya, dan kemudian dibagi menjadi jenjangnya. Nah, untuk kurikulum 2013 ini mengembangkan dua proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Untuk proses pembelajaran langsung ini adalah berkenaan dengan menyangkut KD yang dikembangkan melalui KI 3 dan KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk proses pembelajaran tidak langsung ini merupakan pengembangan KD yang bersumber dari KI 1 dan KI 2 tentang ranah afektif atau sikap. Untuk proses pembelajaran langsung ini adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan atau kognitif dan psikomotorik ini sudah tercantum dalam RPP, sudah tertulis. Sumber belajarnya ada, apa yang harus dilakukan siswa itu ada. Nah, jadi sudah tertulis dalam RPP dan terrealisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kalau pembelajaran tidak langsung itu berkenaan dengan KD yang dikembangkan melalui KI 1 dan KI 2, yaitu tentang ranah afektif, yang dimana adalah terjadi selama proses pembelajaran tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Jadi kegiatannya tidak tertulis dalam RPP tetapi langsung direalisasikan dalam pembelajaran. Nantinya untuk penilaiannya guru langsung melakukan pengamatan atau observasi apakah siswa ini sudah mencapai KI 1 dan KI 2 atau KD 1 dan KD 2. Apakah siswa ini dengan adanya pembelajaran ini sudah ada perubahan sikap, misalkan pembelajaran tentang bab sedekah dan infak. Nah, apakah setelah mempelajari sedekah dan infak ini pesertanya jadi punya rasa saling membantu, punya rasa toleransi dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkenaan dengan sikap. Nah, untuk berkenaan dengan sikap ini pastinya guru melakukan pengamatan. Jadi tidak harus dengan penilaian secara tertulis. Diskusi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat.